Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Naura dengan NIM 2102578. Di sini saya dan teman-teman akan melakukan praktikum mengenai perancangan pengendalian motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad menggunakan komponen real. Sebelum kami melangsungkan praktikumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, anggota kelompok kami yang pertama ada Azam Muhammad Al-Ghozi dengan NIM 2103828. Selanjutnya yaitu ada Karisa Elfrida dengan NIM 2101057. Selanjutnya yaitu Delia Fitri Setiani dengan NIM 2104506. Selanjutnya yaitu ada saya sendiri dengan Faza Naura dengan NIM 2102578. Selanjutnya yaitu ada Haifa Nisa Anwari dengan NIM 2104734. Dan yang terakhir ada Yuda Permana dengan NIM 2103448. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori untuk praktikum kami kali ini. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau unidirectional. Mengendalikan motor DC dapat dengan menggunakan modul driver motor L293D atau L298N dan Arduino Uno 12. Selain itu, diperlukan motor DC dan baterai untuk memberikan daya pada motor 1. Pengendaliannya menggunakan sinyal PWM dari Arduino untuk mengendalikan kecepatan motor dan edge bridge untuk mengendalikan arah putaran motor. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan software Proteus dan Arduino Uno untuk microcontroller pada rangkaian yang sudah kami buat. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Delia Fitri Setiani, NIM 2104506. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum dan studi kasus yang akan kami pecahkan dalam praktikum kali ini. Nah, adapun tujuan dilakukan praktikum pengendali motor DC on-off dengan microcontroller secara nyata, praktikum secara nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pengendali motor DC on-off dengan menggunakan microcontroller. Yang kedua, mengetahui dan menggunakan atau mengaplikasikan pengendali motor DC on-off dengan menggunakan microcontroller. Yang ketiga, dapat mengendalikan rancangan motor DC on-off menggunakan keypad. Nah, itu tujuan secara umum. Kemudian tujuan secara khususnya adalah menyelesaikan studi kasus yang diberikan kepada kelompok 3. Nah, selanjutnya, adapun studi kasus yang akan kami pecahkan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika keypad ditekan angka 1, maka motor DC akan berputar atau on berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, jika ditekan angka 0 pada keypad, maka motor DC akan berhenti atau off. Nah, mungkin sekian studi kasus serta tujuan praktikum mengendali motor DC on-off secara nyata, simulasi secara nyata kali ini. Nah, untuk langkah praktikum selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Azam Muhammad Al-Ghozi dengan NIM 2103828. Di sini alat dan bahan motor DC on-off. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu di sini ada keypad, terus di sini ada driver L298N, lalu di sini ada Arduino Uno, kemudian ada beberapa kabel jumper. Di sini ada 2 jenis kabel jumper, yaitu kabel female dan kabel male. Lalu yang terakhir kita membutuhkan power supply ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ivan Sanwari dengan NIM 10334. Sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart praktik rangkaian motor DC on-off menggunakan microcontroller melalui keypad. Nah, yang pertama terdapat terminator, di mana terminator berfungsi untuk mengawali atau mengakhiri dalam diagram alir ini. Nah, kita akan mengawali proses pembuatan rangkaian motor DC on-off dengan melakukan studi literatur, kemudian menyiapkan alat dan bahan atau komponen elektronika yang diperlukan selama proses pembuatan motor DC on-off. Kemudian masuk ke dalam tahap membuat rangkaian motor DC on-off, lalu membuat script pada Arduino IDE atau membuat codingannya gitu. Lanjutkan ke tahap simulasi yang dimana apabila kita menekan tombol 1 pada keypad, maka motor DC bila berhasil akan berputar berlawanan arah jarum jam, dan apabila tidak berhasil maka motor DC ini tidak akan berputar atau berputarnya searah jarum jam di luar studi kasus yang akan dipecahkan. Nah, kembali ke tahap mengecek rangkaian motor DC dan mengecek pada script apabila terjadi error. Nah, selanjutnya jika sudah berputar berlawanan arah jarum jam, maka kita akan melanjutkan studi kasus yang kedua. Apabila kita menekan tombol 0 pada keypad, maka ada dua kemungkinan output yang dihasilkan. Yang pertama, jika berhasil motor DC akan langsung berhenti, dan apabila gagal motor DC tidak berhenti. Jika kita menemukan kasus motor DC tidak berhenti, maka pemecahan masalahnya kita mengulangi hal yang sama, yaitu mengecek pada rangkaian ataupun codingannya pada Arduino IDE. Apabila motor DC ini berhenti, dapat dikatakan bahwa praktikum yang dilakukan mengenai motor DC on-off itu berhasil dan selesai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Permana. Ini saya akan menjelaskan mengenai proses wiring motor DC on-off. Oke, di sini yang pertama kita masukkan terlebih dahulu kabel ke pin keypad yang berjumlah 7 kabel. Kemudian di sini untuk driver L298N, pertama kita masukkan untuk motor DC-nya di sebelah sini dan lilitkan kabel ke motor DC. Kemudian di sini kita masukkan 3 buah kabel, satu kabel di kotak yang ini yang 12 volt, kemudian satunya 2 kabel di kotak ground, satu kabel untuk power supply, ini dihubungkan ke power supply, satunya lagi ke Arduino. Kemudian yang ini kita hubungkan ke Arduino. Di sini kita masukkan 3 buah kabel ke NA, kemudian IN1 sama IN2, berarti jumlah 3 input. Oke, kita masukkan ke Arduino-nya. Pinnya menyesuaikan dengan codingan masing-masing. Di sini kami menggunakan codingan di pin 9, 10, 11. Oke, untuk yang ini masukkan ke pin 11, yang ini 10, dan yang ini 9. Nah, untuk sisanya kita masukkan pin keypad ke Arduino. Di codingan kita menggunakan pin dari pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 12. Kita masukkan saja kabelnya.
Oke, selanjutnya kita hubungkan kabel yang ini ke ground dari Arduino-nya, dan satunya lagi ke ground di power supply, dan yang kabel coklat ini ke VCC. Jika sudah, sambungkan Arduino ke laptop atau PC kalian. Oke, mungkin cukup sekian proses wiring yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengkodingan. Yang pertama kita akan panggil dulu keypadnya dengan cara memanggil keypad, yaitu #include keypad.a. Lalu di sini ada motor connection. Di sini kita akan menghubungkan antara motor driver dan pinnya. Di sini untuk N terhubung dengan pin 11, in 1 pin 10, dan in 2 pin 9. Lalu selanjutnya ada custom key. Custom key di sini memiliki row and columns atau baris dan kolom. Di sini barisnya itu sama dengan 4, lalu kolomnya sama dengan 3. Di sini pun ada array-nya karena kita menggunakan keypad 4x3 seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya untuk row pins dan column pins. Row pins di sini kita menghubungkan antara pin untuk barisnya sendiri terhubung antara pin 12, 8, 7, dan 6. Sedangkan untuk kolomnya yaitu pin 5, 4, dan 3. Selanjutnya untuk void setup di sini kita outputnya kita memakai N, pin 1, dan pin 2 untuk output. Lalu kita setting juga N-nya itu sebesar 150, pin 1-nya low, dan pin 2-nya juga low. Baik, untuk custom key, di sini custom key sama dengan keypad.key. Di sini kita akan men-setting angka 1 dan angka 0. Angka 1 di sini jika kita menekan angka 1, kita menginginkan motor DC itu berputar berlawanan arah jarum jam, dan ketika kita menekan angka 0, motor DC itu berhenti. Dimana kita juga men-setting in 1 high dan in 2 low yang bertujuan untuk motor DC itu berputar berlawanan arah jarum jam. Dan kalau untuk yang angka 0 ini kita setting dua-duanya low, yaitu in 1 low dan in 2-nya juga low, yang bertujuan ketika kita menekan angka 0 maka motor DC akan berhenti. Nah, itu tadi merupakan serangkaian kegiatan praktikum pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad praktikum secara real atau secara nyata. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah melaksanakan serangkaian praktikum motor DC on-off kali ini. Harapannya tentu semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, umumnya untuk kita semua dan khususnya bagi kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami tentunya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang ingin disampaikan. Silakan sampaikan di kolom komentar atau sampaikan kepada kami secara langsung. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.